Ada yang badannya sehat, hatinya sakit. Ini yang jadi orang-orang yang tidak bahagia dan perilakunya pasti buruk, ya. Dan ada yang badannya sakit, hatinya sakit, nauzubillah. Ini yang paling menderita di dunia ini dan menderita juga di akhirat. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pengajian kita ini, kajian kali ini dari Eko Pesantren 2 yang kemarin sudah diletakkan batu pertamanya. Mudah-mudahan bisa memotivasi semangat, menyemangati untuk berwakaf, ya. Alhamdulillah. Kajian kali ini adalah kita kan sangat banyak terus memikirkan dan membahas, mengingat tentang penyakit karena COVID. Itu memang berbahaya, tetapi ada yang lebih bahaya dari COVID yang jarang kita pikirkan, jarang kita bahas dengan detail, yaitu penyakit hati, ya. Ini kelihatan apinya. Alhamdulillah. Penyakit hati. Penyakit hati ini lebih bahaya karena dunia akhirat. Kalau COVID sakit terus meninggal, tidak kena COVID juga tetap meninggal. Tapi yang meninggal karena COVID dalam keadaan iman dan ridho dengan ujian itu bisa masuk surga tanpa hisab sebagai syuhada. Lewat penyakit lahir tuh bisa jadi mulia. Dan ada orang yang penyakit lahirnya berat tetapi hatinya sehat. Dia bisa tenang-tenang saja. Tapi ada juga yang badannya sehat tapi hatinya berpenyakit. Waduh, dia menjadi penjahat, ya, menjadi orang yang buruk perangainya. Kita tahu bahwa negara ini bisa rusak bukan oleh orang yang badannya sakit, tapi oleh orang yang berpenyakit hati. Nah, ada yang badannya sehat, hatinya sehat. Wah, ini sangat disyukuri, luar biasa. Rasulullah SAW badannya sehat, hanya 2 kali sakit, dan hatinya, oh, Masya Allah, sempurna sehatnya. Ada yang badan sehat, hati sehat. Ada yang badannya sakit, hatinya sehat, qalbun salim. Oh, walaupun sakit, seperti Nabi Ayub, tetap beliau bisa ajeg, mantap, bahkan sangat boleh jadi menikmati sakit itu sebagai bagian dari pendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada juga yang badannya sakit, hatinya sehat, sudah barusan, ya. Ada yang badannya sehat, hatinya sakit. Ini yang jadi orang-orang yang tidak bahagia dan perilakunya pasti buruk, ya. Dan ada yang badannya sakit, hatinya sakit, nauzubillah. Ini yang paling menderita di dunia ini dan menderita juga di akhirat. Nah, rekan-rekan sekalian, penyakit apa nih yang harus kita waspadai? Ya, kita sudah sering membahasnya, ya, yaitu simuntaki ucidun. Syirik yang paling bahaya tuh, munafik, syirik, munafik. Simuntaki'u, ya, ada dengki, ada ujub, ada takabur, ada cinta dunia, ya, itu diantaranya, ya. Lalu itu sudah berulang kali kita bahas, tapi kali ini yang sering kita tidak sadari adalah penyakit kita yang suka penuh kebencian ke orang lain.
Ada yang memang harus kita benci, yaitu orang yang dibenci oleh Allah. Nah, kalau kita membenci orang yang dibenci Allah, dibenci Rasul, sah jadi amal soleh. Tapi yang bahaya adalah kita membenci orang yang harusnya kita tidak benci, atau paling bahaya membenci orang yang disayangi Allah. Waduh, petaka. Kita ya dalam bergaul dengan sesama, kalau kan ada innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang yang beriman itu bersaudara. Jadi ada persaudaraan karena iman, dan ini persaudaraan yang paling sah. Ini melampaui saudara karena saudara kandung, saudara karena senegeri, saudara karena sekampung. Pokoknya kalau sudah sama-sama beriman kepada Allah, bersyahadat dia saudara kita dimanapun berada. Jadi kalau sudah beriman kepada Allah, dia menjalankan rukun Islam, rukun iman, sudah syahadat dan yakin dia adalah saudara kita. Mau orang Afrika, mau Cina, mau Eropa, mau manapun ya. Innamal mu'minuna ikhwah, surat Al-Hujurat ayat 10. Lalu ada juga saudara karena kemanusiaan, yaitu karena sama-sama keturunan Adam dan Hawa. Nah, di negeri manapun walaupun akidahnya beda ya, tetap mereka itu adalah manusia yang oleh Allah diciptakan derajatnya lebih tinggi daripada penciptaan hewan. Manusia itu beda dengan hewan, dengan pepohonan. Nah, kalau kita tidak hati-hati ya, kita punya penyakit hati itu kecenderungannya sebel ke orang lain tuh, melampaui dari apa yang dibolehkan dan yang dilarang. Jadinya sebel ke tiap orang tuh ya, tidak cocok dengan keinginan sebel. Dan sebelnya kita ke orang lain itu bisa menguras energi positif kita, selain jadi dosa juga ya. Sebentar. Dan itu menguras energi, waktu, pikiran, kesehatan dari penyakit hati ini, sebel ke orang lain tuh ya, menguras sekali pahala kita. Karena orang yang muflis, orang yang bangkrut itu adalah orang yang di dunianya dia banyak amalnya, dia sholat, saum, ngaji, umroh, haji, tahajud. Tapi ya itu dia aktif sekali untuk berbuat dosa. Kenapa? Ya karena penyakit hatinya. Dari mana nih awalnya? Kalau kita simak surat Al-Hujurat ayat 12 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ism. Hei orang yang beriman, jauhilah prasangka, karena sebagian dari prasangka itu dosa. Nah, dari sini nih, suka berprasangka buruk. Dari sini naik nanti ke tingkat selanjutnya, wala tajassasu, suka mencari-cari aib, kekurangan, kesalahan, mengorek-ngorek. Ini Quran nih hadirin ya. Ini Allah berfirman seperti ini, berarti ini harus sangat diperhatikan. Ini salah satu gerbang penyakit hati kita adalah suudzon. Nah, kalau orang sudah senang berprasangka buruk itu udah langsung. Maka kalau orang sudah berburuk sangka, apapun jadi negatif, kayak jadi pakai kacamata negatif lah gitu ya. Ilmu yang disampaikan tidak akan manfaat, kebaikan-kebaikan akan hilang. Kita nggak bisa dapat ilmu dari orang yang sudah kita buruk sangkai. Bahkan bersikap baik pun dianggap salah. Dan ini waspada sekali ini hari ini. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutnya akzabul hadis, sedusta-dusta perkataan adalah orang yang berburuk sangka. Dari sini sudah kemakan semua urusan itu menjadi buruk saja. Makanya hati-hati para ulama tuh hati-hati, jangan suudzon,
cari sampai ada yang 70 alasan untuk berbaik sangka, apalagi kepada orang yang beriman, orang yang takut ke Allah, orang yang tawakal, orang yang hidupnya betul-betul mengenal Allah. Itu harus waspada, karena makin kuat iman, makin sebetulnya makin baik dan makin disukai Allah. Tidak akan sempurna karena bukan Rasul ya. Pasti ada kekurangan dan kesalahan, pasti itu sebagai cara Allah melindungi hambanya dari ujub juga begitu. Gerbang ini nih yang biasanya ke saudara, ke orang tua, ke kakak, ke adik, ke pasangan, ke tetangga, ke teman, ke ustadz, ke guru. Wah, kalau sudah kita tidak bisa menahan diri dari suudzon, waduh, udah berantakan lah hidup kita. Capek, tidak akan tenang, akan tidak nyaman aja. Nggak enak aja hati tuh. Kenapa nggak enak? Karena Allah tidak suka. Kalau Allah suka, Allah ngasih ketenangan, sakinah. Tapi kalau Allah tidak suka dengan akhlak kita, Allah memberikan alarmnya. Tidak enak, gelisah, pikiran kacau. Kemudian yang kedua, tajasus. Nah, biasanya terus ke tetangga kita cari-cari kekurangannya, ke teman-teman. Waduh, ini udah haram lagi nih tajasus ini ya, mencari-cari, mengorek-ngorek, serba ingin tahu, ngintip-ngintip. Wah, udah repot aja. Dan kita tidak harus tahu, bahkan dari awalnya udah ditutup, cari alasan. Pokoknya kenapa ya dia berbuat begitu? Oh, pasti ada alasannya. Nggak ketemu nih oleh kita, katakan aja, pasti beliau punya alasan untuk melakukan ini walaupun kita belum tahu. Dan bukan wilayah kita untuk harus segala tahu tentang tetangga, tentang teman, tentang atasan, tentang guru. Tidak harus segala urusannya kita tahu dan paham. Yang harus itu adalah kepada orang yang beriman, husnuzon. Rasakan ya, kalau kita sudah suudzon ke guru kita, habis itu, nggak dapat ilmu. Dan tidak menyelesaikan masalah apapun. Tidak urusan jadi baik, tidak akhlak jadi bagus, tidak juga hidup jadi tenang, tidak ya, dapat manfaat, tidak. Kalau sudah suudzon, sudah habis saja. Sudah ada hijab, ada benteng yang membuat kita nggak dapat apapun. Dan kita nggak bisa merubah apa-apa selain diri kita jadi sengsara, nggak dapat ilmu, nggak bahagia, akhlak kita jadi rusak. Terus berseri kepada tajasus, nyari-nyari, ngorek-ngorek, padahal bukan wilayahnya dan tidak ada kewajiban. Bahkan sebetulnya kalaupun kita tidak sengaja mendengar, kita harus tetap jadi kuburan ya. Kuburan, kalau toh memang aib, kekurangan, itu tidak sengaja kita mendengar saja sudah jadi masalah ya. Apalagi orang yang sengaja mengorek-ngorek. Ini penyakit hadirin. Ada orang yang beramal terus mendengar informasi sesuatu yang tidak jelas ya tentang orang itu. Kemudian tidak jadi sedekahnya misalkan. Hanya karena informasi yang tidak jelas. Padahal sekarang kan informasi itu banjir ya. Dan setiap orang bisa membuat informasi sekarang, menyebarkannya. Beda dengan zaman dulu. Nah, dan tidak semua orang bisa dipercaya. Nah, penyakit selanjutnya dari suudzon adalah tajasus. Sibuk mikirin, pengen tahu, ngorek-ngorek, diselidiki. Padahal tidak ada kewajiban sama sekali bagi yang bukan kewajibannya ya. Ada yang wajib seperti polisi, jaksa atau apalah, penyelidik yang memang tugasnya menegakkan keadilan.
Jadi bukan kepuasan nafsunya nih ya, tapi ingin menyelidiki supaya tegak keadilan. Nah, kita bukan petugasnya, bukan kewajibannya. Ada juga orang tua yang harus menyelidiki ya, supaya bisa tercegah dari kemungkaran. Yang ketiga adalah penyakit hati yang menghancurkan amal kita adalah ghibah. Sesudah kita buruk sangka, nanti dibimbing oleh setan terkutuk, sibuk. Kalau orang udah sibuk dengan aib orang lain, pasti lupa dengan aibnya, pasti ya. Itu sudah rumus dasar. Orang yang sangat sibuk mencari aib, kekurangan orang lain, dia akan lupa kepada dosa kekurangan dirinya sendiri, lalu dia tidak akan bisa tobat, dan sulit sekali untuk bisa berubah menjadi baik. Penyebabnya adalah terlalu sibuk dengan mencari kekurangan kesalahan orang. Kenapa begitu? Karena su'udon, gerbangnya su'udon. Lalu nanti tajasus, lalu masuk ke perbuatan yang sangat haram. Di Al-Quran disebutkan, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan faqarihtumuh. Sukakah engkau memakan daging mayat saudaramu yang sudah meninggal? Jadi katakan ada saudara meninggal, nauzubillah ya, ini perumpamaan ini memang harus semakin nyata kita pahami. Saudara meninggal, nah jenazahnya itu, mayatnya itu digigit, dimakan, dimakan itu udah meninggal, mayat saudara dimakan bangkainya itu ya. Nah, itulah perumpamaan orang yang bergibah. Definisi gibah itu apa? Mengatakan sesuatu tentang saudara kita yang kalau dia tahu, dia tidak suka. Jadi dia tidak senang kalau tahu kita ngobrol, itu masuk wilayah gibah. Tapi benar kok dia gitu ya, kalau benar gibah, kalau tidak benar fitnah namanya. Rekan-rekan sekalian, kalau orang penggibah muflis, habis pahalanya. Dia akan dibayarkan kepada yang dia gibahi. Pahala dia, sholatnya, saumnya, sedekahnya dibayar, kasihkan di akhirat nanti tebusan dari dosa kita. Kalau habis karena memang kurang khusyuk lagi sholatnya ya, sedekahnya kurang ikhlas, pahalanya dikit, kasihkan ke sana. Habis maka dosa orang yang digibahi itu akan dipikul sebagai tebusan dari perbuatan zolimnya bergibah. Jadi mungkin ada yang mencuri, ada yang berbuat maksiat, ada yang zina dan sebagainya, nanti diambil dan dosanya dipikul oleh orang yang gibah tadi. Di antaranya itu, ini bodoh ya, ini rugi. Dan menjadi orang suudzon, orang tajasus, orang gibah itu tidak ada cerita bahagia. Wajahnya tidak enak, karena hati tidak enak ya. Raut muka tidak enak, kata-katanya tidak enak, tulisannya tidak enak dibaca. Kemudian dekatnya juga enggak enak, aura yang terpancar tuh jelek aja dan tidak menyelesaikan apapun. Dia tidak berubah, orang yang terdekat oleh dia juga tidak akan berubah, masalah yang ada dirubah, yang dia suudonin juga tidak berubah oleh dia, urusannya tidak jadi solusi sama sekali. Dia tidak jadi solusi dalam hal apapun, kecuali dia semakin membinasakan dirinya sendiri.